Salam pergerakan. Sahabat-sahabatku yang saya banggakan, terima kasih atas dukungan dari semua sahabat-sahabat PC PMI Lombok Timur dan semua senior-senior yang ada di sini. Sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Pemda yang telah mendukung. Selain itu saya ucapkan selamat purna bagi sahabat Haji Muslim. Dedikasi dan semangatnya tetap akan dikenang oleh sahabat-sahabat se-Bali Nusra. Tadi ada beberapa hal yang kemudian ingin dan penting saya sampaikan sahabat-sahabat terkait dengan tema kita hari ini, yakni berbicara tentang PMI dan kebangsaan. Jujur dan bahkan kita semua hari ini sepakat bahwasanya Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Bahwa hari ini kita sedang dihadapkan dengan COVID dari tahun 2019 sampai detik ini itu belum clear. Kemudian dinamika politik yang ada hari ini itu sangat mengguncang. Sehingga ke depan penting kiranya terobosan-terobosan baru yang diluncurkan oleh sahabat-sahabat PMI. Saya misalnya sekiranya nanti akan terpilih, ke depan kita ingin melakukan upaya-upaya terobosan baru. Karena hari ini yang menjadi dampak dan yang menjadi korban sangat besar dari pandemi ini adalah salah satunya di bidang UMKM kita. Bahwa penting kiranya ke depan kita melakukan upaya-upaya perbaikan. Karena dari segi UMKM itu yang paling terpuruk hari ini. Perlu diketahui bahwa dari tahun 2008 sampai 1998 di sana zaman krisis. Akan tetapi Indonesia terselamatkan, Indonesia bangkit sebab oleh UMKM-UMKM kita. Sehingga program saya ke depan ketika menjadi dan terpilih menjadi Ketua PKC PMI Bali Nusra, maka penting kita geret semua program-program yang mampu kemudian membangun UMKM kita di Nusa Tenggara Barat atau Bali Nusra. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa di pemerintah provinsi hari ini mempunyai sebuah program yang bernama inkubasi bisnis. Di mana hari ini program inkubasi bisnis itu belum maksimal dilaksanakan. Dengan jumlah kader kita yang tersebar dari Bali, NTT, NTB, dan berada di 4 pulau ini, saya rasa itu penting kemudian menjadi solusi solutif bagaimana kemudian sahabat-sahabat ikut terlibat dan ikut masuk menjadi andil dan menjadi garda terdepan bagaimana kemudian kita memaksimalkan gerakan-gerakan sahabat-sahabat dari titik grassroots sampai kemudian ke tingkat atas. Karena kita memiliki kader yang tersebar di seluruh, sekali lagi di seluruh kabupaten dan kota, yang hari ini kita hitung sebanyak 13 yang sudah ada yang sudah menjadi milik PMI kotanya. Sehingga ke depan penting kiranya terobosan-terobosan baru bagaimana kemudian seperti transformasi digitalisasi seperti yang dilakukan oleh sahabat kita, sahabat Ketua BPK itu sangat penting dilakukan oleh UMKM kita. Hidup Go Mayur. Seperti Go Mayur, sahabat-sahabat kita ini penting kemudian masyarakat pemilik UMKM itu melakukan terobosan-terobosan yang sama yang kemudian yang dilakukan oleh sahabat Muhammad Solihin hari ini. Sehingga ke depan upaya-upaya perbaikan ekonomi itu sangat penting dilakukan dan menjadi garda terdepan sahabat-sahabat PMI untuk kita kawal bersama. Nah, kedua soal kasus kekerasan seksual. Penting kiranya sahabat-sahabat kita untuk kemudian menjadi garda terdepan juga. Bagaimana kemudian memperjuangkan RUU tindak pidana seksual. Karena sangat penting maraknya sekali ini terkait dengan kekerasan seksual yang ada. Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan apresiasi kepada pemerintah 1 menit lagi. yang dimana kemudian mengesahkan undang-undang pesantren. Sehingga ke depan saya rasa inovasi-inovasi kader-kader PMI harus kita distribusikan di masing-masing pesantren untuk melakukan minimalisir radikalisasi. Karena hari ini soal-soal kaderisasi ini sangat banyak sekali merambah ke tataran bawah. Sehingga penting sahabat-sahabat digerakkan di semua lini, baik di pesantren-pesantren mampu memberikan inovasi, kreativitas, dan lain sebagainya. Terakhir, banyak hal yang kemudian ke depan penting sekali, salah satunya misal soal sosial yang hari ini juga sahabat-sahabat perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Oleh karenanya saya rasa
ketika saya terpilih ada beberapa poin-poin yang tadi, salah satunya kita akan konsisten atau komitmen terkait dengan soal pembangunan ekonomi. Sekian, syukran wa duntum bil khair wal barakatin najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Pak Sekda sekaligus panelis, Bang Celes dan Bang Manstur, para senior yang berkesempatan hadir pada malam hari ini dan kader-kader PMII se-Bali Nusa, salam pergerakan. Salam. Hidup Pancasila. Hidup. Terima kasih. Sahabat-sahabat senior yang saya hormati, saya terkesima dengan apa yang disampaikan oleh kandidat nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Kandidat nomor 1 ini luar biasa, cocoknya jadi calon bupati Pak Sekda. Jadi visi misinya tuh luar biasa, memikirkan UMKM. Jadi nomor 2 ini cocoknya tuh jadi calon anggota DPR. Luar biasa. Jadi yang cocok jadi calon DPR itu saya. Izin senior. Jadi organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia adalah organisasi intelektual. Jangan sampai kemudian kita lupa bahwa organisasi ini adalah organisasi yang memproduksi kader-kader yang untuk bagaimana kemudian nanti menjadi kader profesional. Itulah kemudian saya memilih dan mengusung visi misi menjadi PMII Santun. Jadi pemilihan kata santun itu cukup panjang. Saya berdiskusi dalam diri saya sehingga saya menyimpulkan bahwa PMI cocoknya saat ini menjadi PMI yang santun. Artinya apa? Di dalam sebuah kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Syekh Muhammad Nasrul Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu mutamima makarimal akhlak." Masya Allah. Jadi kader PMII itu harus menjadi kader yang beradab, berakhlak, punya sopan santun. Sehingga saya mengajak ke depan PMII, semua kader PMII itu menjadi kader-kader yang santun. Santun berpikir, santun bergerak. Seperti itu. Artinya apa? Santun ini juga akronim atau singkatan misi yang kemudian saya simpulkan bahwa yang pertama itu adalah Society 5.0, yang kedua itu adalah moderat, yang ketiga itu adalah integratif, yang keempat itu kolaboratif, yang keempat turun jalan, terakhir dan interconnected. Artinya dari pemilihan kata dan singkatan kata yang pertama Society 5.0, kita saat ini berada di era transisi 4.0 ke era 5.0. Artinya apa? Kita sedang berada di era digitalisasi. Sehingga kemudian kita PMII harus cerdas dalam memanfaatkan IoT, Internet of Things. Agar kemudian nanti aplikatif dalam memanfaatkan teknologi, sehingga kemudian saya ke depan PMII harus hadir di mobile, app atau Android. Artinya apa? Kita jangan sampai kemudian hanya menjadi penikmat generasi, penikmat peradaban, penikmat perkembangan zaman. Kita saat ini aplikasi PMII hadir di app atau di App Store Android itu bukan hanya sebagai PMII untuk menyampaikan gagasan, akan tetapi kemudian banyak aplikasi, platform, marketplace yang kemudian kita harus hadir di situ. PMII yang nantinya insya Allah ke depan di situ juga nantinya kita adakan di situ ada PPOB, payment point online berbayar. Kita bisa semua kader PMII menjadi basis bisnis sebenarnya kalau kita bisa melihat potensi. Artinya apa? Kader PMII seluruh Indonesia bahkan ribuan dan jutaan di Bali Nusra, bahkan selama saya menjadi ketua cabang 2019, 2020, 2021 itu yang tercatat kader yang saya mapabakan 2025 orang. Artinya apa? Itu basis yang luar biasa yang kemudian kita bisa nantinya digunakan untuk mendownload aplikasi itu untuk transaksi sederhana, beli pulsa, beli token listrik, kemudian dan lain-lain sederhana sehingga kemudian yang kedua yaitu itu moderat. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 143, wal takun ummatan wasaton. Artinya apa? Kita kader PMII harus menjadi kader yang tengah-tengah. Artinya apa? Ibnu Katsir menjelaskan ummatan wasat itu adalah al-khiyar wal-wujud, pilihan yang terbaik. Sehingga kemudian ke depan kita tetap mengamalkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga yaitu adalah integratif. Integratif itulah bagaimana kemudian nanti kita tetap mengamalkan trilogi PMII, trimoto PMII, trihikmat PMII, dan trikomitmen PMII. Jangan lupa zikir, pikir, amal soleh,
takwa intelektual dan profesional, yang terakhir adalah kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Artinya apa? Zikir, pikir, amal soleh itu kemudian kita bentuk secara spiritual sehingga kita kemudian nanti menjadi kader yang intelektual dan mampu menjadi kader profesional sehingga kita bisa menjadi kader yang bisa berlaku jujur, adil, dan benar. Yang selanjutnya adalah kolaboratif. Waktunya habis. Belum cukup ya. Waktunya sudah. Terima kasih. Allahumma biqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.